Oke, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses. Pada kesempatan ini, kita akan belajar khusus mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Namun perlu saya sampaikan bahwa dasar listrik dan dasar elektronika itu bersumber dari ketiga bahan itu, yaitu ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Contoh misalnya, pengantar dan magnet menghasilkan listrik dari generator. Kemudian pengantar dan semikonduktor atau konduktor dan semikonduktor menghasilkan listrik dari sinar matahari. Kemudian elektronika, di dalamnya ada pengantar, ada isolator, ada semikonduktor, atau dengan kata lain ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Itulah esensial dari dasar elektronika. Jadi sebenarnya dasar listrik dan dasar elektronika itu kita bisa memperdalam semuanya itu dari mempelajari minimal 3 bahan itu, yaitu bahan konduktor, bahan semikonduktor, dan bahan isolator. Karena semuanya itu sangat dibutuhkan dan 3 bahan itulah yang menghasilkan listrik, menghasilkan peralatan elektronika, dan lain-lain. Itu dasar filosofinya seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba melihat beberapa hal yang berhubungan dengan 3 komponen itu. Yang pertama, kita belajar tentang konduktor, ya. Konduktor ini ya adalah merupakan bahan pengantar listrik. Nah, sebagai bahan pengantar, dia memiliki daya hambat yang sangat kecil dan daya konduktansi yang besar. Untuk daya hantar, daya tahan atau tahanan jenis, ya. Tahanan jenisnya sangat kecil, saya ulangi, bukan daya hantar. Tahanan jenisnya sangat kecil, kemudian konduktansinya itu sangat besar. Itu untuk bahan semikonduktor. Nah, kedua hal itu dapat dipelajari di tabel, banyak di Google bisa ditemukan. Jadi tahanan jenis setiap bahan itu ada di dalamnya, baik itu bahan konduktor, baik itu bahan semikonduktor, bahkan isolator. Demikian juga dengan daya hantar, ya, daya hantar dari bahan itu biasanya kebalikan dari M. Jadi ada kebalikan dari daya tahan atau tahanan jenis. Tahanan jenis itu satuannya adalah ohm, sedangkan daya hantar itu adalah mho. Jadi mho itu adalah kebalikan atau seper rho atau tahanan jenisnya, atau konduktansinya itu kebalikan dari tahanan jenis. Nah, dibolak-balik hanya seperti itu. Jadi kalau yang tahanan jenisnya rendah itu berfungsi sebagai pengantar. Pengantar itu antara lain yang umum dipakai, tembaga misalnya, aluminium, kemudian perak atau silver, gold, emas, tapi tidak mungkin orang menggunakan gold, ya. Dan beberapa bahan yang biasa kita gunakan sebagai konduktor. Nah, tabel baik ini tahanan jenis maupun konduktansi itu bisa dicari dari setiap bahan ini. Bahkan semua bahan ada, bisa dicari di Google. Jadi tahanan jenisnya berapa untuk tembaga, untuk silver atau perak, untuk gold, dan seterusnya itu ada tabelnya. Tinggal dicari dan dilihat, oh berapa tahanan jenisnya. Tahanan jenisnya pasti kecil ini, ya. Kemudian konduktansinya pasti besar, ya. Jadi mho-nya besar, ohmnya kecil. Nah, ini untuk konduktor. Jadi sekian banyak ini bisa menjadi konduktor, termasuk udara basah itu juga bersifat konduktor, ya, konduktansi. Nah, kalau kalau konduktor, kita bisa lihat
arus listrik, misalkan ada baterai ya, dihubungkan dengan sebuah saklar lalu ada lampu. Lampu ini akan menyala dengan baik ketika kita dihubungkan dengan listrik melalui konduktor ini atau melalui pengantar ini. Ya, jadi dasar listrik seperti itu. Jadi pengantar itu bisa menghantarkan arus listrik dengan baik untuk menyalakan lampu atau menghidupkan mesin dan sebagainya sebagai beban. Contoh saja misalnya, ini arus listriknya mengalir dari di dalamnya ini, di dalam baterainya ya, mengalir. Misalkan ini elektronnya dari positif ke negatif di dalam baterainya. Tapi di luar baterainya adalah dari positif ke negatif arus listriknya. Jadi seperti itu, itulah dasar-dasar listrik. Yang jelas, konduktor dapat menghantarkan arus listrik dengan baik sehingga bisa berfungsi baik lampu ya maupun baterainya, kemudian ada saklarnya. Seperti itu. Tapi berbeda dengan konduktor berbeda dengan isolator misalnya. Kalau isolator seperti ini. Ya, ini ada isolator. Ya, kita hubungkan dengan baterai ke lampu melalui saklar. Ya, walaupun saklar ini dihidupkan, misalnya kita hidupkan saklarnya rapat, hidup ya. Kemudian saya buka lagi. Tapi tidak ada pengaruh, lampunya tidak berpengaruh. Beda tadi dengan misalkan kalau ini lampunya mati kalau dimatikan, hidup kalau dihidupkan. Ini kalau pengantarnya adalah konduktor. Beda dengan kalau isolator dan sebagainya. Nah, ini untuk dasar-dasar listrik seperti ini kita menjelaskan tentang konduktor dan isolator. Kemudian nanti semikonduktor ya. Secara singkat, ini merupakan dasar-dasar listrik dan sekaligus dasar-dasar elektronika. Elektronika itu tidak bisa berfungsi kalau tidak ada listrik. Listrik yang dipakai adalah listrik DC. Begitu juga listrik tidak akan ada ketika tidak ada magnet, tidak ada pengantar atau tidak ada isolator. Isolator, kemudian konduktor dan magnet itu membangkitkan listrik dalam generator. Atau dari solar cell misalnya. Solar cell itu dibuat dari semikonduktor, lalu ada pengantarnya dan sebagainya. Jadi dasar listrik itu adalah ya magnet, pengantar ya, atau konduktor sebagai pengantar, kemudian semikonduktor sebagai pembuat sel-sel solar cell misalnya dan sebagainya. Sehingga dasar listrik yang prinsip itu adalah material-material seperti konduktor, semikonduktor dan induktor ditambah dengan magnet. Magnet juga bisa kita buat dari pengantar, ya. Pengantar kita lilitkan, kita buat kumparannya, lalu intinya dari besi akan menimbulkan magnet dan sebagainya. Jadi dasar listrik yang prinsip itu adalah konduktor, semikonduktor dan isolator. Itu dasar listrik. Kemudian dasar elektronika sudah pasti ada konduktornya, kemudian ada semikonduktornya untuk membuat komponen-komponen aktif dan sebagainya. Kalau komponen-komponen pasif cukup dengan membuatnya dari konduktor. Kemudian isolator juga dipakai untuk memisahkan antara konduktor yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi korsleting baik di elektronika maupun di listrik. Kemudian isolator yang kita tahu bahannya, ya, isolatornya, ya, misalnya gelas atau kaca, kemudian mika, kemudian plastik, kemudian karet, termasuk udara kering, ya, udara kering. Kalau udara basah itu konduktor dan sebagainya. Jadi ini merupakan bahan-bahan pengantar atau bahan-bahan dasar listrik sebelum nanti kita masuk pada semikonduktor dalam pembuatan komponen aktif baik listrik maupun elektronika. Saya kira ini yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Lalu kita lanjut, misalnya ini juga masih dasar.
bagaimana listrik itu dibangkitkan pada video yang lalu atau pada video saya tersendiri sudah pernah saya sampaikan bahwa bagaimana membangkitkan listrik DC, bagaimana membangkitkan listrik AC dan sebagainya. Kemudian kalau kita misalkan untuk menggunakan sumber tegangan dari listrik, baik listrik DC maupun AC, sudah pasti kita menggunakan pengantar sebagai kabel dan sebagainya. Kemudian kita lampu dibuat dari pengantar dengan kaca juga sebenarnya. Jadi ada isolatornya, lampu itu ada isolatornya, ada konduktornya di dalam. Jadi konduktor, isolator, semikonduktor itu merupakan bahan dasar untuk pembuatan listrik dan elektronika. Nah, kita lanjut pada hal-hal yang dasar. Pada kesempatan ini sebenarnya bukan materinya tentang dasar-dasar listrik. Tapi sebelum saya sampaikan video ini, ternyata saya mendapat inspirasi untuk menjelaskan dasar listrik dan dasar elektronika yang sebenarnya itu adalah ketiga materi yang kita bahas ini tadi. Nah, kita teruskan, misalnya kita bagaimana caranya menghubungkan sumber tegangan yang satu dengan yang lain, bagaimana hubungannya dan seterusnya. Nah, sudah pasti ini ada sumber tegangan atau baterai, ada 5 baterai ini, 5 baterai 5 kali 1,5 volt, ya, berarti 33 berarti 7,5 volt, ya. 7,5 volt sumber dari ini, ya. Ya, ada sumbernya, dihubungkan secara seri kalau seperti ini. Kita lihat bagaimana besaran arusnya ketika baterai ini dihubungkan melalui tahanan, lalu dihubungkan untuk mengukur ampere, menggunakan ampermeter untuk mengukur arus, lalu kita hubungkan. Nah, kita contoh misalkan kita ambil satu baterai, ya. Kita ambil satu baterai, ini ada tegangannya 5 volt, 1,5 volt ini. 1,5 volt dengan R berapa, ya, dengan R-nya berapa, dan seterusnya. Maka nanti kita lihat, ya. Kemudian untuk 3 volt misalnya, 3 volt arusnya naik, ya. Karena sudah 3 volt dihubungkan lewat ini. Nanti untuk menghitung tahanannya berapa adalah arus, ya, dan tegangan yang kita gunakan untuk menghitung tahanan. Itu nanti adanya di hukum Ohm. R itu adalah V, ya. V22 ini dibagi dengan arus yang kita ukur. Ya, ini sudah berlaku hukum Ohm di dalamnya. Ya, ini 3 volt. Kemudian saya tambahkan lagi menjadi 4,5 volt misalnya. 4,5 volt. Arusnya naik. Ya, walaupun ini tidak menunjukkan angka. Kalau kita menggunakan alat ukur digital akan menunjukkan angka arusnya berapa miliampere misalnya. Tinggal tegangan 4,5 volt dibagi dengan arusnya, kita memperoleh tahanan yang kita pakai. Atau tahanannya berapa, lalu kita tinggal tidak perlu kita ukur arusnya, kita tinggal atur tegangannya saja, maka arusnya dapat kita hitung dari tegangan ini atau jumlah tegangan ini, ya, dibagi dengan R. Itu hukum Ohmnya seperti itu. Ini kalau 4,5 volt arusnya naik, ya. Kalau misalkan 7 volt atau 6 volt misalnya, 6 volt arusnya naik lagi. Atau misalkan yang terakhir 7,5 volt arusnya seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung arus atau kita hitung tegangan, kita hitung R atau hambatannya, ya, baik ini hambatan murninya, ya, tahanannya, atau maupun tahanan dari hambatan atau tahanan jenis dari pengantarnya, itu dapat kita hitung sebenarnya. Jadi ini tegangan yang dihubungkan seri, ya, yang dihubungkan seri dengan tahanan yang tetap, maka arusnya akan berbeda, ya, seperti itu. Nah, ini untuk tahanan. Bisa saja kita, misalkan kita lanjut dengan dasar-dasar yang berikutnya misalnya. Ada sumber tegangan, ya. Ini ada sumber tegangan, ya. Di sini terukur, di sumbernya terukur 250 volt. Karena ini ada positif, ada negatifnya, bisa saja DC, bisa saja AC.
Tapi kita berbicara ini DC misalnya, ya. Jadi ada sumber tegangan diukur di sumbernya 250 volt. Lalu dihentarkan ke sebuah beban, entah lampu, entah apa saja, melalui satu roll kabel misalnya. Ada tidak kehilangan tegangan pada kabel ini, ya? Karena kabelnya panjang, misalkan 100 meter atau 50 meter paling tidak. Nah, panjang kabel ini membuat loss tegangan atau tidak. Kita lihat, diukur di lampunya atau di bebannya, hanya 249,96 volt. Berarti ada kehilangan 0,04 volt kehilangan di sini. Nah, kehilangan ini adalah kehilangan yang di-drop untuk tahanan kabelnya. Nah, untuk mendapatkan tahanan kabelnya semuanya, ya, adalah tegangan ini, ya, tegangan ini dikurangi tegangan ini, dapat tegangannya. Lalu kita lihat R-nya berapa dan seterusnya, ya. R-nya bisa dihitung dari tahanan jenis, ya. Dihitung dari tahanan jenis. Sehingga dengan demikian menggunakan kabel yang panjang, ya. Menggunakan kabel yang panjang untuk menghubungkan sebuah beban, baik itu lampu dan sebagainya, maka akan ada kehilangan tegangan di dalam kabel yang panjang tersebut. Oleh karena itu, untuk kabel-kabel yang panjang itu harusnya dihindari. Ya, dihindari. Ini contoh misalnya, ini rumusnya ini. Ya, tahanan jenisnya tahanan lampu di sini sekian, tahanan kabel yang merah ini, misalkan merahnya di atas 0,02 ohm misalnya, kemudian yang hijau, yang birunya 0,02, berarti jumlahnya ini sebenarnya bisa diperhitungkan, ya, bisa diperhitungkan. Jadi tinggal dijumlahkan ini ditambah dengan ini menjadi tahanan totalnya. Karena ini seri, ya, tahanan totalnya seri dari 3 tahanan ini. Ya. Lalu tahanan totalnya sekian, ya, dapat tahanan total sekian, lalu sumber tegangannya sekian, maka dapat dipastikan I-nya dapat dihitung. Ya, tahanan tegangan seluruhnya, ya, dibagi dengan R totalnya, yaitu sama dengan sekian ampere, misalnya seperti itu. Nah, ini juga dapat kita ganti, misalkan air load-nya berapa dan sebagainya, kemudian panjang kabelnya berapa meter dan sebagainya, power supply-nya tetap misalnya, maka kita akan peroleh hasil ini. Contoh saja misalnya kita tambah di panjang kawatnya misalkan 1000 meter, ya. 1000 misalnya. 1000 meter, 10 meter ini. Kalau ini 100 meter, ya kita ganti meternya dengan 1000 meter misalnya. Ini 1 kilo, ya. 1 kilometer misalnya. Panjang kabelnya 1 kilometer, maka kehilangan tegangan yang ada di sini itu berapa? Ya. R-nya berapa? Ya, R kabelnya berapa? R bebannya tetap. R kabelnya berapa? Kita lihat, ya. Misalkan oke. Maka akan berubah, ya, dengan ini. Maka tahanan kabelnya akan berubah. Tadinya 0,02, sekarang 0,25 dan seterusnya, sehingga kehilangan tegangannya akan berbeda. Sini akan berbeda, akhirnya akan berubah ini. Jadi 249,58 volt. Ya. Jadi dengan bertambahnya panjang pengantar, maka kehilangan tegangannya akan bertambah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira inilah dasar-dasar kelistrikan atau dasar-dasar listrik atau bahkan elektronika yang bisa saya sampaikan pada kali ini dengan materi induktor dan konduktor dan isolator. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.